Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga channel teman-teman cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, sehingga channel teman-teman bisa segera dimonetisasi, bisa mendapatkan penghasilan yang besar sesuai harapan teman-teman. Kembali sama Pak Dewarno akan membahas kenapa YouTuber pemula itu berburu subscribe dan pengennya cepat dimonet. Targetnya untuk mendapatkan gaji dari YouTube. Nah, teman-teman, bahwa YouTube itu tidak memberi gaji, teman-teman. Ya, YouTube tidak memberi gaji. Sekali lagi, YouTube tidak memberi gaji, teman-teman. Oh, dari mana Pak Dewarno tahu? Dari YPP. Apa itu Pak Dewarno YPP? YouTube Partner Program. Nah, di situ sudah dinyatakan oleh YouTube Partner Program. YouTube tidak memberi gaji. Nah, disinilah ketika teman-teman YouTuber pemula berharap gaji dari YouTube, berarti teman-teman belum memahami YouTube Partner Program. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman YouTuber pemula terpenuhinya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, bisa dimonet, kebingungan karena penghasilannya tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Penghasilannya sangat kecil sekali. Dan setelah dimonet bingung apa yang harus dilakukan, karena tidak terbiasa membuat video, karena tidak memahami program partner YouTube. Ya. Jadi kalau bisa memahami program partner YouTube, berarti menempatkan diri seorang konten kreator, membuat banyak video yang bagus dan menarik, bermanfaat, bisa menghibur penonton, bisa mendatangkan banyak penonton. Disitulah kalau memahami YouTube Partner Program. Tapi kalau hanya memahami bahwa jadi YouTuber dapat penghasilan besar, cepat dimonet, dapat gaji, nah disinilah akhirnya setelah dimonet kebingungan. Karena tidak terbiasa membuat video, hanya mengandalkan gaji, sedangkan YouTube tidak memberi gaji. Inilah yang salah penafsiran teman-teman YouTuber pemula. Kalau teman-teman tidak salah tafsir, teman-teman ingin penghasilan besar dari YouTube, yaitu menempatkan diri sebagai konten kreator, rutin membuat video, mau bagus mau tidak, yang penting rutin dulu teman-teman membuat video sambil belajar. Itu kalau menempatkan diri sebagai konten kreator, bukan sekedar YouTuber. Kalau YouTuber buat channel, upload satu video sudah jadi YouTuber teman-teman. Berbeda dengan konten kreator. Kalau konten kreator itu terus berpikir, berkarya, inovatif, kreatif, produktif, membuat film teman-teman. Makanya jangan heran ketika konten kreator itu punya penghasilan besar. Kenapa? Karena rutin membuat video, mengikuti apa yang diharapkan penonton, membuat video dengan baik dan banyak sehingga bisa mendatangkan banyak penonton dan iklan. Disitulah sumber pendapatannya, karena bukan dari YouTube. Justru sebaliknya teman-teman, YouTube itu sebagai plafonnya, webnya, bekerja sama dengan konten kreator. Nah, ketika mendapatkan penghasilan dari iklan dibagi dua teman-teman, 45% itu untuk YouTube, 50% konten kreatornya. Disitulah penghasilan seorang YouTuber yang sukses. Jadi bukan mengejar subscribe dan jam tayang teman-teman, cepat dimonet. Nah, pandangan di sini perlu teman-teman pahamin lebih lanjut, lebih dalam lagi apa yaitu yang dimaksud dengan YouTube Partner Program. Ketika teman-teman bisa memahami apa arti YouTube Partner Program, berarti menempatkan diri sebagai konten kreator, tidak memburu subscribe dan jam tayang
tidak mengharapkan banyak cepat dimonet, karena sebagai konten kreator itu perlu proses dan waktu, ya, perlu konsisten dan aktif kreatif membuat video. Itulah seorang konten kreator YouTube. Ketika kita sudah banyak kreatif, aktif membuat video, dengan sendirinya jam tayang, subscribe, monet itu datang teman-teman. Jadi kalau teman-teman YouTuber pemula masih punya mindsetnya dapat gaji dari YouTube, ya pengennya cepat dimonet. Berbeda dengan mindsetnya memahamin YouTube partner program, menjadi konten kreator, mindsetnya ya membuat video teman-teman. Ketika membuat video rutin, aktif, kreatif, bagus dan bermanfaat, monet itu datang dengan sendirinya teman-teman. Ketika dimonet pasti penghasilannya lebih besar. Kenapa? Karena udah investasi video-video yang banyak, beberapa bulan atau bahkan 1 tahun. Video-video yang kemarin sepi pun bisa muncul teman-teman. Mungkin investasi videonya cukup banyak, jadi pas dimonet pasti penghasilannya lebih besar daripada teman-teman yang berburu subscribe, kurang berkarya membuat video. Makanya banyak teman-teman YouTuber pemula dengan pengalamannya menjadi YouTuber sampai dimonetisasi penghasilannya kecil, bahkan untuk ngumpulin $10 makan waktu beberapa bulan, $100 beberapa bulan di situ teman-teman. Akhirnya apa? Cepat dimonet, akhirnya di belakangnya lambat. Lebih baik jadilah konten kreator, lambat dimonet tapi penghasilannya besar. Disitulah kalau memahami YouTube partner program teman-teman, ya. Jadi disinilah mindset teman-teman harus benar-benar memahami apa itu YouTuber yang berpenghasilan besar. Sebagai YouTuber yang berpenghasilan besar itu seorang konten kreator teman-teman, bukan sekedar YouTube ngupload video apa aja pengennya cepet dimonet dapat gaji. Nah inilah yang perlu teman-teman koreksi ulang, sehingga teman-teman tidak salah menempatkan diri. Akhirnya ketika dimonetisasi kecewa karena penghasilannya kecil, ditinggalkan channel itu, kan sia-sia teman-teman. Berbeda sama konten kreator, terus aktif. Anggaplah kita itu investasi sambil belajar teman-teman membuat video. Ketika dimonet pasti penghasilan lebih besar. Dalam jangka waktu berapa minggu sudah bisa mendapatkan penghasilan besar kalau aktif membuat video. Kuncinya di situ teman-teman, ya. Mungkin disinilah gambaran buat teman-teman YouTuber pemula biar tidak salah langkah, tidak kecewa di akhir setelah monet. Kalau teman-teman hanya cepat dimonet dapat gaji, terus mau berbuat apa setelah dimonet? Nah di sini berbeda sama konten kreator. Sebelum dimonet aktif membuat video, setelah dimonet terlebih aktif karena punya target penghasilan lebih besar. Di situ teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini, nanti kita sambung lagi. Salam sukses YouTuber pemula.